Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School dan sekarang adalah kelas yang ke-16. Dan judul kelas ke-16 kali ini adalah Tidak Bisa Jual dan Beli. Tuhan menciptakan manusia dan memberikan mereka hak pilih. Kenapa Tuhan memberikan manusia hak pilih? Karena Tuhan mau dicintai ciptaannya sesuai pilihan mereka, bukan karena paksaan. Dan Tuhan juga memberikan semua alasan untuk ciptaannya mencintai penciptanya. Untuk membuktikan cinta ciptaannya, Tuhan memberikan larangan kepada Adam dan Hawa untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi di sini bukan karena buahnya racun, karena semua yang Tuhan ciptakan adalah very good. Tetapi untuk membuktikan mereka cinta penciptanya, mereka harus diuji apakah mereka percaya firman Tuhan atau tidak. Ketika firman berkata jangan makan buah yang dilarang, apakah mereka mau percaya? Kepercayaan mereka akan firman pencipta mereka adalah bukti bahwa mereka mencintai pencipta mereka. Apabila mereka berhasil dalam ujian ini, maka Adam dan Hawa akan diberikan kehidupan kekal. Karena sementara mereka diuji, mereka sedang menjalankan kehidupan probation. Tetapi kalau mereka gagal, upah pelanggaran dari hukum Tuhan atau dosa adalah kematian kekal. Dan kita tahu singkat ceritanya bahwa Hawa tertipu. Dan Hawa tertipu karena dia percaya sesuatu yang tidak sesuai patokan firman Tuhan. Tertipu di air zaman bisa juga karena apa yang kita lihat atau kita menghormati manusia dan kita main percaya saja kepada orang-orang yang bertitle karena dia sekolah kependetaan atau yang sekolah kependetaan adalah om saya. Bagaimana kalau orang-orang yang bertitle ini tidak berbicara sesuai dengan firman Tuhan? Sama seperti ular yang di pohon yang digunakan oleh Lucifer yang kelihatannya mantap banget. Pada saat itu ular adalah ciptaan yang paling indah di Eden. Tetapi melalui yang paling mantaplah setan menggunakan ular untuk menipu Hawa, mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Artinya kita bisa saja tertipu kalau kita main percaya saja karena title orang tanpa membuktikan sendiri. Sehingga orang-orang yang tertipu ini tidak mau terima apa perkataan dari orang yang tidak berpendidikan. Walaupun orang yang tidak berpendidikan ini berbicara apa yang benar sesuai firman Tuhan. Inilah yang telah hilang di akhir zaman. Orang tidak mau berpikir untuk mengetahui apa yang benar berdasarkan firman Tuhan. Banyak orang pikir itu benar kalau yang bilang ada title-nya. Apakah kita golongan orang yang siap ditipu? Yang main dengar dan percaya saja tanpa membuktikan kebenarannya sendiri di Alkitab? Mari kita kembali ke cerita Adam dan Hawa yang sudah tertipu dan berdosa. Waktu dosa masuk, rencana keselamatan langsung aktif. Jadi rencana keselamatan ini dimulai di Eden. Karena rencana keselamatan sudah aktif, Adam dan Hawa diberikan kesempatan. Dan kesempatan ini harus digunakan Adam dan Hawa untuk tidak mengulang ketidakpercayaan mereka kepada firman Tuhan dan tertipu oleh ucapan firman setan. Artinya di kesempatan kali ini mereka harus percaya firman Tuhan walaupun harus mati. Walaupun harus kehilangan pekerjaan, walaupun dikucilkan keluarga, walaupun ada konsekuensi yang tidak enak sekalipun untuk mempertahankan kepercayaan saya kepada firman Tuhan. Jadi di kesempatan kali ini harus memilih saat diuji.
Dan orang yang rela berkorban demi mempertahankan firman Tuhan, di mana orang ini rela mati, rela dipecat, rela kehilangan keluarga, dan sebagainya macamnya, ini adalah bukti bahwa orang tersebut bisa dikembalikan ke Eden. Lalu kita pergi ke ayat Matius 24 ayat 3 yang kita sudah bahas di kelas sebelumnya. Murid-murid bertanya apa tanda akhir dunia. Dan akhir dunia ini adalah akhir rencana keselamatan yang sudah dirancangkan sejak di Eden. Apabila rencana keselamatan sudah berakhir, artinya sudah ada yang selamat. Artinya setiap orang di muka bumi ini sudah menggunakan hak pilihnya. Dan untuk orang bisa menggunakan hak pilihnya, harus ada yang mengabarkan bahwa mereka bisa menggunakan hak pilih mereka untuk tidak tertipu. Dan dari setiap generasi, zaman ke zaman, Tuhan selalu ada salurannya untuk mengabarkan apa yang benar, untuk mengabarkan bahwa manusia ada hak pilih di kesempatan yang mana manusia sedang diuji agar mereka tidak tertipu. Dan di akhir zaman, yang digunakan adalah orang Advent, yang merupakan saluran kebenaran di akhir zaman. Dan di Matius 24 ayat 14, ketika Injil dikabarkan ke seluruh dunia, maka akhir dari rencana keselamatan itu tiba. Dan tanda-tandanya bahwa akhir rencana keselamatan itu segera tiba, kita bisa lihat di Matius 24 ayat 15. Tandanya adalah ketika kita melihat gereja murtad meminta kuasa pemerintahan dunia. Harusnya gereja meminta kuasa Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan. Tetapi gereja ini sudah melacurkan diri kepada yang bukan suaminya. Dan ini merupakan abomination atau fornication. Dan Matius 24 ayat 15 ini terjadi di September 24, 2015 ketika Paus pergi ke Kongres dan bicara di PBB untuk mendapatkan kuasanya kembali atau Church and State. Dan kuasa ini seperti di 1260 akan digunakan untuk menganiaya umat Tuhan. Dan di ayat 16 dikatakan, apabila engkau melihat tanda ini, lari ke gunung. Dan ini merupakan tanda bahwa kita juga sudah mendekati masa di mana kita tidak bisa jual dan beli, di mana rencana-rencana kegelapan sedang menjalankan rencananya untuk bagaimana bisa mengontrol seluruh dunia dengan membuat New World Order atau tatanan dunia baru. Yang pertama mereka harus buat adalah menghancurkan ekonomi United States. Karena Amerika ini adalah tulang punggung perekonomian dunia. Sehingga untuk menjalankan rencana ini mereka harus membuat perfect storm atau badai yang sempurna melalui krisis ekonomi. Dan ketika mereka sudah menciptakan krisis ekonomi, mereka akan memberikan solusinya berupa digital currency atau central bank digital currency, di mana semua uang kita akan diatur oleh pemerintahan. Dan yang hanya bisa mengeluarkan uang kita adalah pemerintahan. Apa yang bisa kita beli atau tidak bisa beli, itu diatur oleh pemerintah. Dan kalau kita menentang pemerintah, kalau kita tidak disukai, atau kita tidak mau menerima apa yang disodorkan oleh pemerintah, uang kita bisa saja di-cut off atau ditiadakan dalam sekejap. Artinya saudara-saudaraku, kehidupan kita ini bukanlah ditopang oleh pemerintah. Kehidupan kita 100% ditopang oleh Tuhan. Tuhanlah yang memberi kita makan. Apabila kita mengerti bahwa yang menopang kehidupan kita, yang memberi makan dan minum kita adalah Tuhan, kita tidak perlu kompromi. Dan marilah kita belajar untuk tidak kompromi juga dalam hal-hal kecil. Dan kita sepenuhnya bergantung pada firman Tuhan. Dan tidak cukup saya bilang, oh saya beriman. Tetapi saya harus menghidupkan iman tersebut. Sampai ketemu di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati saudara-saudara.